Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif'a Amrina dari S1 Pendidikan Matematika Offering C1 dengan NIM 210311624818. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah pengantar ilmu kependidikan mengenai analisis saya terhadap penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan merupakan dasar konseptual yang menjadi dasar pijakan bagi proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, landasan pendidikan berfokus pada hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pokok dalam pendidikan. Fungsi landasan pendidikan diantaranya yang pertama sebagai pijakan utama yang kokoh untuk memastikan keadilan dan pemerataan pendidikan. Kedua, sebagai perlindungan fungsi pendidikan agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Ketiga, untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Jenis-jenis landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis berkaitan dengan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu bangsa. Kedua, landasan sosial budaya mengenai pola-pola interaksi sosial dan norma-norma atau tingkah laku yang dimiliki oleh anggota masyarakat agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, landasan ekonomi berkaitan dengan bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui sumber-sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Keempat, landasan historis atau sejarah. Segala macam kegiatan pendidikan pada masa lampau suatu bangsa sebagai acuan untuk mengembangkan bidang pendidikan pada saat ini. Kelima, landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman karakteristik dan perilaku manusia yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Keenam, landasan antropologis berkaitan dengan wawasan suatu bangsa sebagai landasan pendidikan yang perlu diperhatikan. 7. Landasan politik dan hukum atau yuridis sebagai pondasi dan pedoman agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tertentu yang berlaku dalam bidang pendidikan. 8. Landasan iptek berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memudahkan proses pendidikan, baik berhubungan metode pembelajaran ataupun fasilitas lain yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu, bagaimana penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas? 1. Landasan filosofis. Pendidikan ramah anak disabilitas disesuaikan dengan Pancasila serta pandangan universal hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, penyediaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 2. Landasan sosial budaya. Penerapannya dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas diantaranya menyediakan sebuah tempat sebagai sarana mengembangkan kemampuan dalam interaksi sosial, sehingga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas, agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka. 3. Landasan ekonomi. Penerapannya sebagai berikut. 1. Pemenuhan akomodasi yang layak oleh pemerintah secara bertahap, dimulai dari lembaga pendidikan yang sudah menerima peserta didik disabilitas. Selanjutnya, mengalokasikan dana pendidikan untuk menunjang proses pendidikan yang membantu perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.
4. Landasan historis atau sejarah. Penerapannya diantaranya sebagai berikut. Melakukan pemerataan pendidikan ramah anak disabilitas di setiap daerah sehingga semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Selanjutnya, pemerintah dan pihak lembaga pendidikan memperhatikan peserta didik penyandang disabilitas selama kegiatan proses pembelajaran, agar tidak ada diskriminasi lagi. 5. Landasan psikologis. Penerapannya dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas sebagai berikut. Tersedianya guru bimbingan konseling bagi peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya, melakukan penyesuaian lingkungan belajar peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, seperti penataan ulang struktur atau furniture dalam ruang kelas yang dapat diakses dengan mudah, menjaga konsistensi pengaturan kelas, dan memastikan keamanan peserta didik. 6. Landasan antropologis. Penerapannya sebagai berikut. Pengajaran mengenai budaya asli yang ada di Indonesia agar dapat mengetahui pentingnya melestarikan budaya asli Indonesia. 2. Menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di antara peserta didik. 7. Landasan politik dan hukum atau yuridis. Penerapannya dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas sebagai berikut. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 8. Landasan iptek dapat diterapkan sebagai berikut. Memberikan pengajaran terkait teknologi yang berkembang saat ini kepada peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya, menyediakan bahan ajar yang dirancang untuk memudahkan peserta didik penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran. Demikian analisis saya terhadap penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.